Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 3 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus keputusanku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang imam yang sedang bersiap melaksanakan tugas studi di luar negeri. Pada saat segalanya sudah siap, tiba-tiba bapaknya meninggal dunia dan mamanya kena stroke. Setelah menguburkan bapaknya, sang imam itu menjadi gundah dan merasa berat untuk berangkat. Mamanya memberikan kekuatan dan dorongan serta merelakan anaknya pergi. "Sudahlah nak, berangkatlah. Itu tugas suci. Mama rela bila sebelum selesai studimu, Mama sudah menyelesaikan tugas di dunia ini." Setelah mendengar nasihat mamanya, sang imam itu pun berangkat. Dan ketika sampai di luar negeri, mamanya meninggal. Dia tidak pulang menguburkan mamanya yang terkasih. Menjadi murid Yesus sungguh menuntut suatu pengorbanan dan penyerahan diri yang total. Dia harus rela melepaskan segala macam ikatan
dan penuh komitmen terhadap tugas-tugas apapun resikonya. Pertama, keberanian untuk lepas bebas dari ikatan keluarga. Yesus mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Hal yang paling sulit dilepaskan adalah keluarga. Mengikuti Yesus harus sepenuh hati dan bukan setengah-setengah. Kedua, kesenangan pribadi. Menjadi murid Yesus berarti rela mengalami kesulitan yang muncul dari keputusan dan pilihan hidupnya. Menjadi murid Yesus rela berjuang dan tidak putus asa menghadapi kesulitan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ketiga, kekayaan dan milik pribadi. Menjadi murid Yesus mesti berani menanggalkan kekayaan dan milik pribadi. Tidak boleh memperkaya diri, melainkan kesejahteraan bersama. Yesus tidak membuka sekolah bisnis. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta para muridnya melepaskan setiap ikatan. Mari kita mengambil hikmah positif dari sang misionaris yang rela meninggalkan keluarga dan semuanya untuk suatu tugas perutusan. Sikap lepas bebas justru akan menghasilkan berlimpah kemurahan Tuhan. Bila mampu melakukannya, niscaya orang akan merasa bahagia bersama Tuhan. Saudara, bersujudlah di depan Tuhan. Pandanglah Yesus yang sedang memikul salibnya. Anda bisa menyaksikan penderitaannya. Pejamkan matamu dan mohonlah kepadanya untuk boleh ikut merasakan penderitaan bersama Dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah aku keberanian untuk ikut memikul salib-Mu dan mau berkorban bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.